Baik, selamat datang para pamilon. Naon pamilon teh? Pamilon teh tamu agung. Selamat datang para tamu agung dari USJM Bagasasi. Orang-orang yang luar biasa dan istimewa, karena tidak semua orang mampu ke sini, benar? Dari 100 tahun ke belakang rekan-rekan sekalian persiapannya setuju? 100 tahun ke belakang. Ini cara muslim, lah cara muslim. Cek sound dulu. Kalau saya ngomong USJM apa? USJM Bagasasi. Jawaban yang pertama apa? Sakti. Oke. USJM Bagasasi yang kedua, jawabannya apa? Ngageni. USJM Bagasasi yang ketiga, jawabannya apa? Ngajadi. USJM yang keempat jawabannya sakti, ngageni, ngajadi. Siap? Oke, cek sound dulu. USJM Bagasasi. USJM Bagasasi. USJM Bagasasi. USJM Bagasasi. Oke, terima kasih. Bagasasi sebuah nama, disebut juga bulan, ya, bulan purnama. Arti dari Bagasasi itu sendiri adalah bulan purnama. Di mana fungsi bulan itu apa? Pemantul terang, penyerap cahaya dan pemantul cahaya. USJM Bagasasi itu berarti sebuah perlambang bahwa orang-orang yang di dalamnya itu adalah satu, mampu menyerap ilmu, dan yang kedua, mampu menyebarkan kebaikan. Oke. Selamat datang rekan-rekan sekalian di Living Museum Nabawadatala, ya. Salah satu living museum yang ada di Jawa Barat, pertama di Jawa Barat, rekan-rekan sekalian. Dan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan, ya, begitu disematkan selendang mayang Tajimalela, bisa dipahami apa ini tenang gitu ya rekan-rekan sekalian. Motif yang seperti itu disebut juga selendang mayang. Jadi kalau di Rukan Adat Nabawadatala, ketika selendang tersebut itu dibawa istighosah 7 kali, jadi ketika sudah dibawa istighosah, ya, doa bersama di Citengah itu ada setiap malam Jumat itu ada doa bersama di Rukan Adat Nabawadatala, ya. Jadi ketika selendang tersebut sudah dibawa 7 kali berdoa istighosah Nabawadatala, nah itu disebut selendang mayang Tajimalela. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada sebuah sejarah. Dulu rekan-rekan sekalian, sebelum adanya Demak, sebelum adanya Singosari, sebelum adanya Majapahit, sebelum adanya Nusantara, ada sebuah kerajaan yang namanya Tembong Agung. Tembong Agung, ya, yang dikenal dengan sekarang itu wilayah teritorinya itu adalah Sumedang, ya. Nah, anaknya dari Prabu Aji Putih, pendiri dari kerajaan Tembong Agung tersebut itu, yaitu Prabu Tajimalela. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, ya. Prabu Tajimalela itu terkenal rekan-rekan sekalian, di Nusantara itu beliau bisa mengubah malam menjadi siang. Poek, ya, poek, malam poek. Serius semua gitu. Wah. Jadi kalau misalkan dalam kondisi malam itu gelap gulita, rekan-rekan sekalian, ketika beliau itu ngebutkeun naonnya mengibaskan selendang mayang Tajimalelanya, maka seketika rekan-rekan sekalian malam tersebut berubah menjadi siang. Oke, itu ajiannya beliau, ya. Ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian, ya. Jadi selendang mayang Tajimalela itu diberikan oleh Prabu Aji Putih, dan ketika beliau itu pertama kali disematkan oleh bapaknya Prabu Aji Putih kepada yang Prabu Tajimalela, kemudian kata bapaknya, coba kibaskan. Nah, ketika dikibaskan, berubahlah malam menjadi siang. Filosofinya rekan-rekan sekalian, Prabu Tajimalela itu adalah seseorang yang kuat, tidak terkalahkan pada waktu itu rekan-rekan sekalian. Dan perlu dipahami bahwa dia dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dia selalu wakana busro, memberikan kabar gembira bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi wataknya katanya, wataknya, ya, ketika
Prabu Tajimalaya tersebut sebelum disematkan selendang mayangnya tersebut itu biasa, kurang dikenal. Dan setelahnya disematkan selendang mayang Prabu Tajimalaya tersebut, beliau terkenal dengan satria yang luar biasa, pencetus yang namanya Nusa Antara atau Nusantara, dengan sebutannya Insun Medal, Insun Madangan. Ada sebuah